got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai penyajian dan pengungkapan. Di sini ada penyajian dan pengungkapan, yaitu dari salah satu standar yang diatur dalam standar akuntansi adalah cara penyajian dan pengungkapan. Penyajian di sini dimaksudkan bagaimana pelaporan keuangan dibuat dan bagaimana informasi mengenai posisi dan hasil usaha perusahaan itu diungkapkan melalui berbagai cara pengungkapan. Laporan keuangan mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan penyajian yang sesuai dengan kebutuhan milik manajemen, regulator, dan industri tertentu. Walaupun ada prinsip laporan yang umum, ternyata dalam kenyataannya karena tuntutan apakah dari pemilik, dari manajemen, dari regulator, atau industri tertentu membutuhkan bentuk pelaporannya tidak seperti pelaporan yang pada umumnya. Karena itulah lahir standar akuntansi yang khusus, misalnya dalam industri perbankan dan asuransi. Secara umum, tentang penyajian laporan keuangan adalah bahwa posisi keuangan disajikan dalam neraca, hasil usaha dalam laporan dalam laba rugi, dan arus kas dalam laporan arus kas. Kemudian, di samping itu cara penyajiannya dijelaskan bahwa neraca disajikan secara multiple steps dan arus kas disajikan dengan mengelompokkan dalam 3 kelompok: operasi, pendanaan, dan investasi. Namun, ada kalanya standar akuntansi membuat aturan yang berbeda, seperti halnya pada laporan keuangan perusahaan, bank, dan asuransi. Jadi selanjutnya di sini ada mengenai pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Dalam secara umum ada 3 pengertian disclosure atau pengungkapan, yaitu yang pertama full disclosure yang diartikan bahwa informasi disajikan secara penuh, yang kedua ada adequate disclosure yang diartikan bahwa informasi disajikan secara sepantasnya, dan yang ketiga ada fair disclosure diartikan bahwa informasi disajikan dengan secara seperlunya. PSAK juga menegaskan bahwa laporan keuangan harus mencakup pengungkapan yang memadai mengenai hal-hal material. Hal-hal tersebut bisa mencakup bentuk, susunan, dan isi laporan keuangan, serta catatan atasan laporan keuangan yang meliputi sebagai contoh istilah yang digunakan, rincian yang dibuat, penggolongan unsur dalam laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang digunakan dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Lalu ada metode penyajian khusus. Metode penyajian khusus untuk laporan keuangan bank itu meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Terus di sini neraca disusun berdasarkan urutan likuiditas aktiva dan kewajiban dengan menyertakan informasi seperti kas, giro, penempatan, dan juga simpanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Saya akan melanjutkan pembahasan Nisa, yaitu pada slide kelima tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu disusun secara berjenjang atau multi-step. Untuk apa sih disusun secara multi-step atau berjenjang? Itu disusun secara multi-step dan berjenjang itu untuk memisahkan antara pendapatan dan beban utama. Nah, apa aja sih yang termasuk pendapatan atau beban utama itu? Nah, yang termasuk pendapatan atau beban utama itu antara lain ada pendapatan bunga, ada komisi, ada beban bunga, dan ada administrasi. Nah, di dalam laporan laba rugi juga itu ada keuntungan dan kerugian tertentu. Nah, keuntungan dan kerugian tertentu di sini itu dilaporkan secara neto untuk
mengevaluasi kinerja bank agar menjadi lebih baik. Selanjutnya ada slide ke-6. Nah, slide ke-6 ini membahas tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK 01, yaitu tentang penyajian laporan keuangan. Nah, laporan perubahan ekuitas itu menyajikan peningkatan dan penurunan aktiva bersih atau kekayaan bank selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukutan tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Saya akan melanjutkan pembahasan yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas harus disajikan sesuai dengan PSAK nomor 2. Laporan arus kas mencakup kas dan setara kas dan harus juga disusun berdasarkan kas selama periode laporan. Tetapi penempatan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang tidak termasuk dalam perhitungan ini. Slide berikutnya adalah analisis jatuh tempo, aktiva, dan kewajiban. Yang pertama, bank harus mengungkapkan analisis aktiva dan kewajiban berdasarkan jatuh tempo mereka yang mencerminkan kemampuan bank untuk menyelesaikan kewajiban dengan biaya yang wajar. Analisis ini mencakup periode jatuh tempo tertentu seperti sampai dengan 1 bulan, lebih dari 1 bulan, sampai dengan 3 bulan, lebih dari 3 bulan, sampai dengan 1 tahun. Kan ada yang lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun dan 5 tahun ke atas. Pengelompokan ini membantu dalam menilai likuiditas bank dan risiko terhadap perubahan tingkat bunga dan nilai tukar. Kedua, bank juga harus mengungkapkan komitmen dan kontingensi serta konsentrasi aktiva, kewajiban dan unsur-unsur di luar neraca. Hal ini termasuk informasi tentang kredit yang diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, kredit yang direstrukturisasi, dan instrumen derivatif. Pengungkapan ini membantu para pengguna laporan keuangan dalam memahami resiko yang dihadapi oleh bank dan potensi dampaknya terhadap likuiditas dan solvabilitas bank. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.